Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan kepada para murid-Nya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur Dia dengan keras. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Putra Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selama 7 tahun menjadi seorang imam, saya bersyukur ditugaskan di paroki luar kota Surabaya. Kenapa saya bersyukur? Karena paroki-paroki yang pernah saya tempati untuk bertugas mempunyai stasi-stasi, yang dimana ketika setelah selesai misa di stasi, sering umat itu bercerita bagaimana keadaan umat terdahulu, umat-umat zaman lama, ketika belum ada listrik, belum ada kendaraan, mereka berusaha untuk pergi ke gereja dengan jalan kaki. Jika misalnya Minggu pagi, ada yang sudah berangkat Sabtu sore, tidurnya di gereja. Ada yang berangkat pakai ublik. Apa ya ublik itu, masih tahu ya? Ublik. Lalu pakai belarak dibakar untuk menjadi obor mereka. Itu dilakukan bersama-sama dan mereka bergembira melakukan itu, berjalan bersama-sama menuju gereja. Tetapi semakin ke sini, dengan kemajuan teknologi semakin hebat, kendaraan juga lebih mudah didapatkan, apalagi sepeda motor sejelek-jeleknya bisa dinaiki, mudah didapatkan juga, tetapi entah kenapa fenomena yang terjadi justru sebaliknya. Semakin mudah transportasi tetapi semakin jarang ke gereja. Aneh kan? Tapi nyata. Maka kalau melihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus soal memikul salib, keadaan umat dulu itu adalah, ya salibnya adalah soal sesuatu yang lahiriah, sesuatu yang bersifat teknis, praktis, tetapi semakin ke sini, ini sementara kesimpulan saya, salibnya adalah soal dirinya sendiri, yaitu aras-arasan ke gereja.
Saudari-saudara yang terkasih, pengalaman umat ini adalah salah satu atau secuplik pengalaman iman yang terjadi dalam pengalaman iman gereja Katolik. Dan itulah yang bisa membuat kita sebagai pintu gerbang untuk merenungkan Injil hari ini, di mana Tuhan Yesus bersabda kepada para murid-Nya, "Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku." Dan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-Nya tentu bukan tanpa sebuah alasan, tanpa sebuah sebab. Jika kita mau melihat kembali dari awal Injil hari ini diperdengarkan, Yesus pertama-tama menyampaikan misinya kepada para murid bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jelas misi Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan, dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dan itu kemudian menimbulkan respon dari para murid-Nya. Secara khusus kita dengarkan Petrus langsung berkomentar dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Tentu hal ini sangat beralasan ketika para murid, khususnya Petrus, sangat mencintai Yesus. Dan mereka, khususnya Petrus, tidak menginginkan sesuatu hal buruk terjadi pada Yesus gurunya. Maka soal penderitaan dan dibunuh, Petrus tentu mempunyai sebuah pengalaman dengan melihat bagaimana orang mengalami penderitaan dan dibunuh, tetapi dia belum pernah melihat bagaimana orang itu dibangkitkan dari kematian. Maka di sini ada sebuah, menurut Petrus, yang mewakili pengalaman atau pola pikir manusia, tidaklah elok atau tidaklah baik jika seorang guru yang dicintainya harus mengalami penderitaan dan mengalami kematian. Tetapi di sini Tuhan Yesus tidak mencari pembelaan dari apa yang dikatakan Petrus, karena dengan jelas Tuhan Yesus mengatakan, "Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Maka saudara-saudara yang terkasih, inilah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Kemudian ketika Yesus harus mengatakan kepada para murid-Nya, "Setiap orang yang mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku," adalah semata-mata para murid secara khusus diajak untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah, bukan apa yang menjadi pikirannya sendiri. Dan bagi kita yang beriman kepada Kristus, panggilan atau sabda Tuhan Yesus kepada para murid-Nya juga menjadi pesan dan sabda Tuhan Yesus kepada kita sekalian. "Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku." Di mana kita diajak untuk senantiasa mencoba mencari kehendak Allah di dalam pengalaman hidup kita. Dan di situ ketika kita tahu akan kehendak Allah, maka kita diajak untuk mengikuti kehendak Allah itu. Akan tapi yang terjadi sebaliknya adalah kita seperti Petrus yang seringkali mencoba menawar kehendak Allah, yang seringkali tidak menerima rencana keselamatan Allah dalam pengalaman hidup kita. Maka inilah salib Tuhan Yesus itu bagi kita orang beriman, yaitu adalah mengikuti kehendak Tuhan dan mengalahkan keegoan atau kehendak diri kita sendiri. Saudari-saudari yang terkasih, kalau mau ditarik dalam pengalaman yang lebih nyata,
mengikuti Tuhan Yesus dengan memikul salibnya, itu mungkin bisa kita seringkali dengarkan dalam sebuah pujian dari lagu persembahan, Ambillah Tuhan. Di situ syairnya berbunyi, ambillah Tuhan kemerdekaanku, kehendak dan pikiranku. Memang nadanya bagus, bahkan mungkin kita terhanyut di dalamnya. Tetapi kalau mau sungguh-sungguh direnungkan, apakah kita selama ini menjadi murid Tuhan Yesus sungguh-sungguh telah menyerahkan kemerdekaan kita kepada Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh telah memberikan diri kita kepada Tuhan, menyerahkan diri kita kepada Tuhan, atau malah seperti Petrus yang seringkali menolak kehendak Tuhan di dalam kita, karena seringkali yang di pikiran kita adalah mengikuti Tuhan, jalannya selalu lurus, mengikuti Tuhan, jalannya selalu enak, selalu menikmati kenyamanan, atau kita mendapatkan privilege tertentu ketika mendapatkan atau mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri dalam kehidupannya untuk sampai dibangkitkan, untuk sampai bangkit dari kematian, Dia tidak mengambil jalan pintas sekalipun meskipun Ia adalah Putra Allah, tetapi justru mengambil jalan salib, di mana jalan salib ini ingin mengatakan kepada kita soal ketaatan, keimanan kepada Tuhan, dan tanggung jawab yang besar dari Tuhan Yesus untuk perutusannya di dunia ini. Maka begitulah dalam pengalaman hidup kita, kita pun diajak untuk seperti Tuhan Yesus, setia pada salib, tidak ambil jalan pintas untuk bisa mencapai kehidupan kekal. Dan justru di dalam pengalaman kesulitan yang kita hadapi, pengalaman itulah yang semakin membuat kita untuk berpasrah dan mengikuti Tuhan Yesus. Saudari-saudara yang terkasih, bulan ini adalah bulan September di mana gereja mendedikasikan bulan ini sebagai bulan kitab suci nasional. Dan tema bulan kitab suci nasional yang diambil oleh Keuskupan Surabaya adalah mengalami kehadiran Tuhan Yesus di dalam keluarga Kristiani. Maka dalam pengalaman BKSN nanti, kurang lebih ketika Anda melakukan BKSN, Anda akan diajak untuk mengenal Tuhan Yesus. Mengenal bukan saja tahu siapakah Yesus itu, dari manakah Yesus itu, mujizat-mujizat apakah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu. Ya, itu akan ada. Tetapi lebih jauh adalah bagaimana ketika kita mengenal Tuhan Yesus, gerakan-gerakan batin apakah yang terjadi ketika kita mengikuti Tuhan Yesus, baik secara pribadi maupun secara keluarga, atau kalau mau dilakukan dalam pengalaman lingkungan atau hidup menggereja, pengalaman apakah gerakan batin apakah yang terjadi ketika kita mengikuti Tuhan Yesus itu. Maka ketika kita mampu mengenali gerakan-gerakan batin itulah, di situ kita juga akan menemukan salib-salib apakah yang kita panggul sebagai murid Tuhan Yesus. Saudari-saudari yang terkasih, bacaan-bacaan suci hari ini, terlebih bacaan Injil, bukan bermaksud untuk menakut-nakuti kita, tetapi mengajak kita untuk lebih semangat mengikuti Yesus dan lebih setia dalam menjadi murid-Nya, di mana mengikuti Tuhan Yesus jika didasarkan hanya pada sebuah kewajiban atau hanya ikut-ikutan, maka salib itu akan terasa berat. Tetapi seperti bacaan kedua hari ini, jika kita mengikuti Yesus dengan sebuah persembahan yang hidup kepadanya, maka tentulah salib kita akan terasa manis dan terasa ringan,
Dan tentu juga didukung kalau mau kita mengambil dari refleksi permenungan Santo Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang telah memberi kehidupan. Kalau kita senantiasa percaya kepada Tuhan atas pengalaman hidup iman kita, baik di dalam pengalaman kesulitan, maka kita akan tetap senang menjadi murid Tuhan Yesus, karena Dialah Juru Selamat kita.